Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Karamun, para kiai di lain, nah kiai semuanya. Saya termasuk muridnya juga. Antum semuanya. Alhamdulillah. Dapat hidayah. Dan para ulama ini sudah memang tentang paling bagus. Kalau saya ini untuk tentang ilmu sebenarnya sekali terakhir sebenarnya yang perlu dinasihati, yang perlu diberi ilmu. Ya, kita adalah perintah Al-Quran wa ta'akan wa masyarakat sendiri hidup kemudian punya tidak bisa bicara karena itu kesulitan mengeturnya nyaman. Masalahnya saya tidak tahu sebenarnya tentang caranya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah Tarikhul Hawadith al-Akhlaq al-Karimah. Tapi itu maksudnya saya tidak ngerti apa maksudnya itu. Kenapa Al-Fatih ditulis secara mutawatir? Mana itu? Kenapa? Saya tidak ngerti tujuannya ini. Karena ilmu tidak bisa sendiri. Ini menjadi bacaan. Sudah hatam, sudah hatam. Makanya sudah hatam. Bapak dibicarakan ini. Ya sudah. Maka saya seperti ini saya begitu. Yang bisa berbicara. Ya, kan yang dapat ini. Kitab itu kecil, Syahirul Hajm, Kathirul Ilm, Kathirul Barokah. Itu kitab. Pertama kali itu telah singkatan atau boleh dikatakan bahasa lain intisari atau saripati dari kitab-kitab syama'il. Bukan hanya sirah, bukan hanya tarikh, tapi meliputi seluruhnya yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Tentang Rasulullah sebagai Nabi dengan segala mukjizat sebagai penengah antara makhluk dengan khaliq. Itulah
Kemudian Rasulullah SAW sebagai individu, sebagai orang biasa. Kemudian Rasulullah SAW sebagai kepala keluarga, kemudian sebagai keluarga besar dari Bani Hashim, marga dari suku dan kabilah besar Quraisy. Karena banyak hadis-hadis seperti itu. Secara umum Quraisy, Bani Muttalib. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara pula Syama'il. Syumul meliputi seluruhnya. Yang kalau diperluas sampai tidak terbatas seperti oleh Kufa itu. Menuju Rasulullah SAW, sekalipun lebih panjang bagaimana, termasuk masih lemah diusuli Mablaul ilmi fihi annahu batarun annahu qaidu falqilai itu limit hanya sampai bisa di situlah. Kalau itu tentunya satu kedua kemudian dia mengkahalah kalau ambil kulumi, mana mungkin orang tahu hakikatnya Rasulullah SAW. Sedangkan orang pada tidur hanya dihiasi dengan impian-impian saja. Anda suniyam faidamatu intabahu. Kalau buat pendekatan kata Imam Bukhari adalah kasyamsu, ada mulainya minggu udin seperti matahari. Bukan apa mata kalau jauh, kalau dekat tidak ada kelihatan. Itulah kitab kecil yang tertulis oleh Muhaddits hadis zaman, dan insyaAllah Mujaddid yang ke-14. Itulah yang sebagian ulama menyusun kitab Syama'il itu besar, ada 2 jilid, ada 4 jilid, tebal-tebal. Gurunya Syekh Malik itu radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Sa'id Al-Nahdi, itu menyusun kitab Syama'il yang bernama Muntaha Syur. Dua jilid tebal. Jilidnya 300 halaman. Dan dua jilid tebal itu sama Imam Tirmidzi yang disarai oleh Al-Ahwad. Dan Al-Lahdi 4 jilid tebal, antara 60 halaman, 20 halaman, 40. Lalu saya baca di Anwar Muhammadiyah, ringkasan dari Mawahibullah Dunia yang Anwar Muhammadiyah ditulis oleh pecinta Rasulullah SAW. Karangannya banyak untuk Rasulullah SAW. Itu Syekh Yusuf bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Beliau berkali-kali bermimpi Rasulullah SAW.
Ringkas mukhtasar dari kitab Mawahibul Laduniyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Qasqalani yang mensyarahi Sahih Bukhari. Selain Al-Qasqalani, satunya yang paling terkenal Al-Qasqalani. Ini Al-Qasqalani dengan nama Bisa Bisari. Dan itu Anwar Muhammad Uliyah ini orang menulis Syama'il Rasulullah SAW ini ada Muqtasirin, ada Mutawilin, ada Muqtasidin. Yang Mawahibul Laduniyah termasuk yang Muqtasid, yang tengah-tengah. Lalu yang Muqtasir termasuk yang kitab paling terkenal yang ditulis begini. Asyifa Bi'arif Hukuki Mustafa, itu termasuk yang Muqtasir, ringkas. Tidak hanya satu kulit. Yang Mutawilin ini kata saya sebenarnya saya memang tidak tahu kita namanya juga Muntahasul di Madhir Rasul, Muntahasul di Madhir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak tahu kita berharap benar. Saya baca di kitab Nafsuk itu yang mengutip dari itu dari Muntahasul, dan disebutkan saya kutip dari Muntahasul pada juz yang ke-25. Jadi juz ke-25 berarti kitab ini di atasnya 25, bisa 26, bisa 50, bisa 100 juz ini. Kisahnya ada di tadi itu. Ini yang para mas-mas ini sudah baca, selesai, alhamdulillah. Jadi mengandung 3 sirah, kemudian tarikh, kemudian syama'il. Karena itu syarinya, maka masalah penting yang ada di Tariful Hawat itu, masalah-masalah yang paling penting dengan aneka ragam. Hingga Rasulullah SAW itu menjelma bermacam-macam. Baginda Rasulullah SAW sebagai nabi diutus, suka dukanya, kemudian berlalu kepada tarikh kembali dari itu, menyusun kerajaan mulai dari hijrah, dan seluruhnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan di kitab Allah yang kita baca tiap hari. Ayat per ayat dengan mengandung arti yang sangat luas.
Jadi seperti yang ditulis di Tarikh Hawadith berbicara sebagai Nabi Nabi dari Hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan yang menantang Allah Ta'ala kepada sahabat, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu sahabat tidak mendukung Muhammad, tidak memperjuangkan Muhammad, tidak membela Muhammad, tetap akan menang dia. Itulah kita perjalanan jadi kafaru ketika diusir oleh orang kafir, hanya dua orang, lima yaku la tazainallaha ma'ana. Inilah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kitab yang dibaca terus-menerus. Sudah dijamin menang. Maka sebelum itu sudah Rasulullah SAW sudah dengan tegas, dengan mantap, ketika orang-orang kafir datang ke Abu Thalib, yang seperti ditulis sebelumnya itu kawan, pembesar-pembesar Quraisy minta agar berunding, agar mengadakan pertemuan untuk kerukunan. Kita baca di tulis sebelumnya Abu Jahal minta kepada Abu Thalib agar memanggil Rasulullah SAW untuk menulis butir-butir. Pertama kali permintaan orang Quraisy itu agar saling menghargai agama, beragama. Ketika turun ayat "Ya ayyuhal kafirun" menolak. Itulah. Kemudian turun permintaan tidak saling menghargai, tapi kerukunan umat beragama, tidak saling menjelek-jelekan agama orang lain. Tegas turun ayat. Kul ma yakunu dan begitu mitul fa'ina tidak tabi'na ma yuha ilaih. Jadi kalau saya sejak dulu, kata Rasulullah SAW, mencela Tuhan-Tuhan kalian, singkatnya begitu, menggodoh-godohkan pembesar-besar kalian semuanya yang sebagai pembesar datang ini, menyesatkan moyang kalian, itu bukan dari saya, tapi dari Allah. Nah, inilah penengah antara Allah dan makhluknya dan manusia. Tidak pernah aku merubah, ditawari untuk dijadikan raja, dijadikan orang terkaya, dengan istri-istri yang cantik, sampai Abu Thalib mengatakan itu Muhammad, dan mereka ngajak baik ke Muhammad, ngajak rukun, ini mereka. Maka Rasulullah langsung berbalik, langsung marah Rasulullah SAW di awal. Wallahi la wada syamsu ala yamini wal qamara ala yasari. Lalu pada hadal akhir ma atruku abin hirodina atau ahli kaduna. Jangan hanya diangkat jadi raja, karena jika mereka menerangkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri, untuk meninggalkan ini, urusan agama ini, tugas ini,
Tidak. Sampai Allah memenangkan atau aku mati karenanya. Inilah maka dakwah Rasulullah tidak berubah sejak menjadi orang sendirian yang dihina-hina sampai menjadi raja yang ditakuti. Kata Imam Busiri mengatakan dan kentahina bima ta'yat uturu bihi busul alaihna falam falam nadini. Rasulullah tidak menguji kita, mengetes kita dengan sesuatu yang sulit dicerna oleh akal, sulit dilogikakan, yang mampu akal tidak mampu mengatasinya, memecahkannya, sehingga kami tidak ragu dan tidak bingung. Kalau kita lihat cerita ini kan khulaso namanya, khulaso nurul yakin. Lengkapnya itu Abu Jahal mengatakan paman sekarang sakit, kita tidak tahu paman sudah tua sekarang sakit, kita tidak tahu akan terjadi kepada paman besok-besok lusa. Bagaimana paman kalau paman bisa memanggil kehormatan paman? Ya, paman sekalipun nanti yang ganggunya, keberadaan paman itu aman, tidak ada yang ganggu. Sekarang memang tidak ada yang ganggu, masih ada paman. Aku nanti keberadaan paman itu diganggu terus sama orang, atau dibunuh sama orang. Bagaimana kalau paman bisa manggil? Kita berunding. Bahasa hari itu dan bahasa itu apa itu? Informasi. Ya, sekali tempat ini sudah meninggal, itu aman. Pernah buat dipanggil sungguhan datang Rasulullah SAW. Mereka belum ngomong, Rasulullah sudah ngomong duluan. Baik paman-paman, apakah paman itu akan saya ajak kepada satu kata yang akan menjadi pegangan bangsa Arab seluruhnya, dan bangsa Ajam akan tekuk lutut terhadap bangsa Arab dan tunduk takluk kepada bangsa Arab. Dan sudah ajak dulu Rasulullah. Maka Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad, kalau begitu jangan satu kalimat, 10 kalimat Muhammad, kalau kira-kira kita akan menguasai dunia dan akan menjadi persatuan bangsa Arab. 10 kalimat Muhammad, tidak, hanya 1 kalimat paman. Oh iya apa Muhammad? Katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sultan agen mereka seperti kena bom nuklir. Ya, jangan yang ini Muhammad, katanya Abu Jahal, jangan yang ini. Yang lainnya Muhammad sekalikan 10 kalimat. Tidak hanya itu teman. Nah, akhirnya mereka mundur karena ini mau diajak ngajak duluan. Kita begini Muhammad, kita begini katanya, sudah lewati saja ini. Rasulullah mantap begitu. Kita hijrah mantap. Kalau dikatakan berjuang, justru sahabat Abu Bakar yang khawatir, Rasulullah yang menenangkan. Aneh kan? Mabluat yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha, ketika dia Muhammad kepada sahibnya, jangan sedih kamu Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, jangan susah. Allah bersama kita, kata Al-Quran. Yang dalam sejarahnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah kan gitu kan, Rasulullah, kalau mereka menunjukkan kemana kita Rasulullah.
Abu Bakar, kenapa pendapat kamu? Harun naik Allah tali rumah. Kenapa kamu Abu Bakar? Dua orang Allah ketiganya. Ketiganya Allah. Bagaimana Abu Bakar? Kamu ketika betul. Lanjut kamu coba lagi itu kan bahasa kata. Terus bahasa halus sehingga banyak tak paham. Hijrah itu mulailah abadi kalau Allah Subhanahu wa taala. Lalu mulai tahun awal itu ya baru kita berbicara tentang tarikh, tentang sejarah. Kita bicara tentang tarikh Rasulullah SAW. Bulan waktunya bagian dari pribadinya yang dituruti keluarganya, paman-pamannya, semuanya, sebagainya, dan semuanya itu adalah kebutuhan dari kita. Urusan istri itu memang begitu sulit. Rasulullah SAW pernah mencerai istrinya, pernah tidak mencerai tapi meninggalkan. Nah, keluarga, kehidupan keluarga seperti itu. Tapi Rasulullah SAW mendidik kita tidak begitu. Mendidik kita Allah Indonesia dalam hadis lain Indonesia yang belum rijal. Wanita-wanita itu mengalahkan laki-laki. Laki-laki pasti kalah dengan wanita itu. Kalau di Indonesia tidak benar. Ada suami-suami takut istri. Itu sudah jelas. Insya Allah 99%. Yang datang istri itu 1%. Walailibun la ila rijal illa li'am. Tidak bisa laki-laki suami mengalahkan istrinya kecuali suami yang biadab. Ngomong-ngomong debat-debat pasti melawan terus perempuan itu. Akan selesai. Yang biadab artinya nobat mukul. Loh, mukul kamu. Itu karena kamu ngomong-ngomong itu. Nah, memang kamu begitu, kamu kan guntur, balik lagi. Loh, betul apa kamu mukul saya? Itu karena kamu ngomong gitu. Kamu kan hanya guntur, setan guntur kamu, mukul lagi. Itu baru. Akhirnya ada kena pukul berapa kalinya, waktu kalau saya ngomong lagi, dipentung lagi. Betul, diam dia, tak bisa ngomong. Ayo ngomong, baru suruh, ngomong, ayo. Kita ngomong nangis. Antarkan saya ke bapak saya. Itulah yang menang. Ada dulu sudah gini. Dulu sudah gini. Tapi saya tidak mau nyebut namanya. Mas-mas tinggal Dayana. Dia cerita apa dia memang sungguhan atau dia hanya ngarang cerita. Saya kalau tentang istri saya, kalau terus dia ngomel-ngomel terus tak pukul. Dengan dia ngomel lagi, tak pukul lagi. Saya tidak mau ngomong sudah karena tinggal komen, no komen, yang komen tangan. Ngomong lagi tak pukul kita boleh lagi. Itu barangkali yang menang. Akhirnya dia nangis. Nah, kalau sudah nangis tak biarkan. Kalau sudah nangis, berarti kalah sudah. Tak biarkan sampai tua nangis. Setelah cukup sudah berhenti nangis. Berseduh-seduh. Ayo tidur ayo. Dari konten baru lagi. Tidak tahu itu hanya bohong atau mengamalkan dulu.
Atau cerita orang lain disandarkan kepada dia. Tapi bukan orang lain, sebenarnya saya bukan itu enggak. Itu keluarga. Itu sampai Sayyidina Umar marah kan, bagaimana itu? Sayyidina Umar sudah biasa. Sayyidina Umar itu termasuk haris, termasuk yang ditalim-talim itu. Alala kelima ilah disitatin Wakil Sun, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar giliran itu tetangganya untuk ngaji ke Rasulullah SAW. Ngaji sehari bersama Rasulullah. Selama diizinkan oleh Rasulullah, jadi apa saja yang ada terjadi Rasulullah diceritakan. Tingkah lakunya, dulunya, ngomong apa, dan sebagainya. Maka dia pulang jadi guru. Jadi bukan guru tugas, bukan. Tapi yang ditugaskan untuk jadi murid. Karena jadi murid, jadi gurunya. Jadi muridnya Rasulullah, jadi gurunya. Yang muda bukan Rasulullah yang muda, tapi yang muridnya muda gurunya. Tapi saya lupa sudah baca kitab ini. Hanya di suatu malam ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalam. Ada apa? Rasulullah dibunuh ya? Tidak, lebih parah daripada itu. Nah, ada apa? Rasulullah diculik. Tidak, lebih parah daripada itu. Nah, ada apa? Madinah dikepung sama orang kafir. Lebih parah. Oh, ngomong ada apa? Kira-kira gitu. Ada apa dia? Sayyidina Umar ngomong sendiri, repot yang lain. Ada apa Rasulullah? Kalau ada apa, sebenarnya tanya itu diam. Dari kagetnya dia malah itu, jadi ngira-ngira. Ada apa? Rasulullah dibunuh. Bingung yang itu. Lebih daripada itu. Dalam wawancara, ya apa cepat ngomong. Rasulullah mencerai semua istri. Harus saja Pak. Langsung Sayyidina Umar terbang. Ya, ada esnya di kan terbang kan. Siapa itu jadi itu? Mungkin Superman saja enak. Ya langsung Sayyidina Umar terbang ya. Juga barangkali belum selesai, lari. Kan seperti ini kan, seperti Superman kan. Datang Rasulullah SAW. Rasulullah ada di dalamnya. Tapi banyak di masjid Rasulullah, banyak sahabat nangis. Banyak nangis. Dia datang ke masjid, orang nangis. Dan saya tanya, orang kok nangis semuanya. Tapi saya mau nangis, tidak bisa. Ya ampun. Tak kuat itu, saya harus ketemu Rasulullah. Ini assalamualaikum. Assalamualaikum. Datang. Yang ketemu Rasulullah. Datang dulu. Ya. Mau dibuka apa acara ini? Gak boleh diam ini. Tidak boleh diam ini. Kalau diam terus, sudah diam, saya diam bagaimana? Dia cari-cari, ada kipas, pijat. Jadi kempes, ini tidak ada isinya. Ada isinya hanya untuk isinya apa? Kalau kita kan sembarang ini. Baru ada ini pintu untuk bisa bicara. Rasulullah, siapa orang? Saya tidak mencoba apa-apa. Kau berikannya ini Rasulullah, ini rasmanya Rasulullah.
dan kata engkau Rasul Allah, kata Allah. Betul tak Allah? Kenapa kau tidak minta sedikit saja kepada Allah? Sedangkan Kaisar dan Kaisar mereka bergelimang di dalam harta, berkasih untuk Indonesia, mereka untuk Allah. Bukan kau minta sedikit saja. Umar, apakah kamu dari itu? Kalau untuk mereka di dunia, untuk kita di akhirat, gimana ini? Gimana dia bilang ini? Amatar daiwa, antakuna lahum di dunia, walana akhirat. Apa dari itu kamu? Kalau kemegahan dunia untuk mereka, kemegahan akhirat untuk kita. Oh, dimarahi. Tapi saya harus ngomong lagi. Ngomong lagi. Pribadian Rasulullah tentang keluarga. Masalah ini tak karena saya milih sendiri, memilih satunya sendiri. Jalan ngomong lagi ya Rasulullah, anta alhamdulillah min kulli syai ila min nafsin lati bina jambayya. Jadi Umar merasa masih Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha dicerai karena mencerai semua istrinya katanya. Seolah-olah tidak apa-apa Rasulullah, kamu mencari anak saya tidak apa-apa, karena itu saya tetap cinta kepada kau karena saya begitu nanti anak saya. Nanti kata-katanya ya halus lah, alhamdulillah pikul nih saya bila minat silati minat yang kecuali dari diriku yang melekat padaku ya Allah ya Rasulullah, engkau lah paling aku cintai dibanding apapun siapapun kecuali diriku sendiri yang memang melekat pada diriku. Disalahkan juga lah ya Umar, kata aku nahab balikan minat saya kata tidak Umar, bagaimana kamu sampai aku lebih menjadi pada dirimu yang melekat pada kamu. Antara aku ini tapi ini ada bayar. Al-an, sekarang kamu selesai. Kamu sama dengan lagi. Ini datang Sayyidina Umar. Tapi kan tidak apa-apa, tidak pada kita kan kita ini. Benar tidak pakai pengeras kan? Sehingga perlu istri. Lalu Sayyidina Umar datang ke istri Rasulullah didatangi. Marah Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Hafsah langsung dipukul Umar. Mana kamu ini istri Rasulullah bertindak seperti itu? Asyarahnya karena bukan yang bilang adwanya kira pun muslimat, mu'minat, ta'ibat, abidat, sa'ihat, ta'ibat, labkaro. Marah sebelum kamu itu membuat kepada Rasulullah seperti itu tingkah kamu. Kalau kamu dicerai Rasulullah, maka bukan Rasulullah yang rugi. Allah akan ganti istri yang bagus jadi seperti kamu. Turun ayat pas seperti perkataan Sayyidina Umar, kata cinta pas ada hubungan karena pukul yang belum ajaran khairan tentunya. Udah. Sekarang kita Hijriah. Singkat saja, masalah penting yang bersejarah adalah Piagam Madinah. Saya tidak baca dan itu penting Piagam Madinah. Insya Allah seperti pemahaman pada kita Hasani radhiyallahu anhu pemahaman kepada kiai-kiai dulu yang menyusun undang-undang dan pemahaman beliau kan itu
adalah memang belum bisa dijadikan undang-undang Islam, itu kan. Karena sama-sama berjuang mengusir Belanda, sama-sama berjuang membasmi PKI. Maka dianggap seperti piagam Madinah. Piagam Madinah di situ, tapi tidak boleh dikatakan piagam Madinah itu bukan Islami, tidak boleh. Itu Islami. Salah yang mengatakan itu Islami. Islami kan memang bertahap. Jadi memang ya hampir sama dengan undang-undang negara kita. Jadi mengakui orang-orang kafir hidup bersama dengan hak bersama dalam satu negara. Itulah untuk membela negara. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama, maka sendiri-sendiri, Islam sendiri, orang Yahudi yang dari situ, Yahudi Bani Quraidah, Bani Qaynuqa, dan Bani Nadir. Untuk urusan agama masing-masing. Kalau ada benar membunuh orang, kena dia tidak mampu, maka tidak boleh orang Islam minta bantuan kepada orang Yahudi. Yahudi tidak boleh minta bantuan Islam. Itu yang ramai. Maka menurut beliau yang sudah tertulis, pernah dibagikan kepada guru-guru di buku jurnal itu. Itu seolah-olah untuk dilanjutkan menjadi negara Islam di Indonesia ini. Makanya ini masih berperiode tidak ada Pancasila. Belum bisa ada Pancasila. Mau masuk ke Indonesia ada Pancasila lagi. Karena Pancasilanya sudah pernah Islam itu. Kemudian parlemennya sudah ada sinyal kepada Islam, yaitu pembukaannya sudah dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan ini. Kemudian presiden harus penduduk pribumi yang beragama Islam. Ada dasar dalam sejarah Rasulullah SAW, yaitu piagam Madinah. Jadi setelah itu mereka Yahudi melanggar, dan itu kok melanggar duluan, hanya diusir oleh Rasulullah. Maunya bukan diusir, tapi mau dibunuh seluruhnya. Kemudian Bani Nadir kedua yang mau menggelundungkan batu, dia jatuh ke Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, ya, ada mengkaji diri, beritahukan ada mengkaji diri, dan akhirnya Rasulullah mau dibunuh seluruhnya. Katanya tidak jadi, diusir juga cuma 3 hari. Sekarang di zaman rahmat Allah Ta'ala diberikan kepada semua orang. Kalau dulu yang punya rahmat hanya wali-wali, sekarang di wali-wali juga dapat rahmat. Bisa kembali ke masa lalu. Kemudian diperlihatkan apa betul bahwa alam, dan diperlihatkan di YouTube itu batu yang dibunuh besarnya seperti itu, tapi oleh malaikat Jibril dikasih batu kecil sehingga tidak bisa jatuh. Dan diperlihatkan sampai sekarang. Insya Allah betul itu, insya Allah kan. Karena aneh, maka ibu bohong bagaimana, karena memang YouTube itu bawahnya banyak. Itu akhirnya sudah terakhir Bani Quraidah dengan melanggar, bersekutu dengan orang Yahudi lain yang bersekutu dengan orang Quraisy untuk mengepung Madinah dengan kontak itu pada tahun 5. Lalu dia bergabung karena memang kontak itu ya sebelah timur, utara, barat. Apa betul ya? Betul.
timur, utara, barat. Yang selatan tidak. Kenapa? Karena selatan ada Aman, ada Bani Quraidah yang mau membela negara Madinah. Ternyata yang tertepuk bersatu. Sampai Allah Ta'ala dalam keadaan kamu situasi begitu. Lalu ahli Yathrib mengatakan, orang munafik mengatakan, ya dalam hukumalakum farji'u wa salakum. Sampai Rasulullah SAW memanggil 2 saat, karena dibunuh berhari-hari dan Bani Quraidah melanggar. Ini tanya 2 saat ada apa Rasulullah? Ada, sama belum di. Jadi kita sudah dikepung mereka. Terus bagaimana kalau kita damai dengan mereka dengan menyerahkan sepertiga kurma Madinah? Tidak sudah dari Allah kami mau tanya apa? Apa itu perintah Allah Rasulullah? Perintah Allah apa masih terwujud? Atau memang yang tersuka Rasulullah? Yang tersuka Rasulullah yang kan sepertiga seluruh kurma Madinah kami serahkan Rasulullah. Atau hanya rembuk mengajukan pendapat? Gimana? Tidak, kami mengajukan pendapat saja. Nah, kalau gitu dulu kami punya pendapat. Oh iya, Pak. Kami tidak akan menyerahkan kepada mereka. Walaupun 1 biji kurma, kami tidak akan menyerahkan Rasulullah. Apalagi sepertiga kurma Madinah. Dengan dulu kita sama-sama kafir, kita permusuhan dengan mereka. Dan mereka mengasih hutangan kepada kita 1 biji, tapi harus kembali 3 biji. Kita bertambah kecil leher. Sekarang kita sudah dimuliakan dengan Islam, dengan engkau Rasulullah. Akan kita akan menghinakan kita diri? Tidak. Maka keluar bakhilnya sahabat Ansor yang dikatakan paling dermawan. Nah, yang namanya dermawan itu mengeluarkan yang kira-kira betul. Kalau mengeluarkan dari betul bukan dermawan itu, tapi mubadziri, ketuanya saya yakin. Itu semuanya saya pikir. Itu saya kira sudah inti dengan singkat tiga ini. Tiga ini kalau kita resapi itu kita telah menyelesaikan yang 25 juta. Dan yang penting adalah kita telah membaca Rasulullah. Kalau bisa kita menjelma Rasulullah SAW semampu kita. Dalam menjelma asli tidak mungkin, semampu kita. Karena seperti gerak-gerik dan diamnya, duduk berdirinya, perjuangannya, kemudian dan seluruhnya adalah qudwah hasanah. Itulah yang sangat penting di sini. Ini sudah banyak saya yang sekalipun sudah tua masih tetap kanak-kanak, mohon bimbingan dari masjid. Itulah sehingga Rasulullah ada pada diri kita. Kalau tidak seperti itu, maka aman dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim." Maka Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka kalau engkau berada di pada mereka Muhammad. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka kalau mereka mau beristighfar, minta ampun, minta maaf. Jadi kalau di zaman sahabat, ya Rasulullah sudah ada di tengah-tengah mereka. Ya, di zaman sahabat Ansor. Sekarang sahabat Ansor tidak ada. Yang ada sahabat Ansor. Maka bagaimana? Kira-kira Rasulullah ada pada kita. Jadi orang yang banyak berselawat berarti dia selalu menyebut Rasulullah SAW dan berselawat kepada Rasulullah SAW, maka banyak ada di hatinya Rasulullah SAW. Hingga beliau SAW bersabda,
aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling berhak mendapatkan aku di hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Nah, ini satu, berarti Rasulullah ada pada orang itu, sehingga paling dekat di hari kiamat. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ialah meniru Rasulullah SAW di dalam segala gerak-geriknya, kemampunya, berarti menjelma Rasulullah dengan kadar kemampuan ini. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya, orang yang paling aku cintai, aqrabukum minni majalis yaumil qiyamah, dan paling dekat denganku tempatnya dari kiamat. Ahasinukum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya di antara kamu. Kalau tahu akhlak orang yang lunak tubuhnya, akrab dengan orang, ya lapun nawayu lapun. Mereka senang dekat dengan orang dan senangnya orang mendekati orang. Nah, ini garis singkat kepribadian Rasulullah SAW yang disebutkan di Nabi-Nabi. Aisyah SAW mengatakan, bagaimana kalau Rasulullah ada di keluarga itu beranak dengan ya anak Rasulullah di mana saja itu Quran. Ada sekolah penuh. Karena kulukuhul Quran Hashimatuhul Bukhon dan Sahudul Insan Insan Jambil bahkan Syafi'i wa Sababi. Dan Rasulullah setinggi apapun orang zalim kepada Rasulullah selalu dimaafkan. Sampai Zaid ibn Jutinah mengetes Rasulullah SAW. Dia adalah dari Yahudi. Dari Yahudi, Rasul sedang di tengah-tengah, di depan para sahabat, tiba-tiba dia datang. Dan datang langsung menarik gamis Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kamu punya hutang dan mau bayar ya? Apa begitu memang Bang Hashim? Apa begitu memang orang-orang ini? Hutang dan mau bayar. Langsung Sayyidina Umar tak kuat. Sayyidina Umar itu paling tak kuatan. Langsung tak minta izin kepada Rasul. Dia tadi minta izin. Dan kalau izin diambil untuk dia Rasul tak penggal lehernya dia. Tapi tidak pernah diizini. Satu kali disuruh justru tak berhasil. Ini tidak minta izin. Langsung mengatakan, nah, tututin aku. Seandainya bukan masalah hutang, sudah penggal leher kamu. Karena bukan masalah hutang. Pada Rasulullah kamu seperti itu. Bukan karena hutang, tak bukan lehermu. Tapi karena hutang, artinya kamu mati meskipun Rasulullah punya hutang kepada kamu. Kira-kira gitu kalau disarai. Hutang, ada pukul adami. Rasulullah SAW yang ya Umar, kenapa kamu berkata begitu Umar? Seharusnya kamu itu menasihati dia. Kamu kalau nasihati itu dengan cara yang baik. Itu seharusnya Umar. Tapi kamu menasihati saya. Rasulullah kalau punya hutang Rasulullah ya penuh dan dia Rasulullah. Karena kamu mengatakan kenapa kamu kata begitu? Tidak ada tanda-tanda sama sekali terpukul, mau dendam, mau marah, lapang dada. Itulah. Akhirnya sudah Umar. Bawa Umar ke rumah, lunasi hutang saya kepada dia dan tambah 20 sok. Lunasi hutang kepada dia, tambah 20 sok. Sebagai ganti ruginya kamu berkata kasar kepada dia. Coba. Nah,
yang mana tadi suruh nantar dia. Ayo sudah, kira-kira gitu, kira-kira. Jadi Sayyidina Umar tak ngomong kira-kira gitu. Lalu dia yang ngomong, Umar, ada apa? Benar kan Umar? Ya, ada. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masa Islam kamu ya katanya? Oh, kira-kira gitu. Kamu tadi ngamuk. Kamu kira Umar saya ngamuk, tadi memang ngamuk. Apa? Acting itu, Mas. Ada acting juga sih. Artinya apa? Karena saya pertama kali lihat Rasulullah sudah cocok, surat 5 kitab Taurat itu ada sudah cocok dengan kitab Taurat itu sifat Rasulullah itu. Tapi saya tidak mau masuk Islam sebelum selesai semua. Tinggal satu yang belum. Yang satu yang belum masuk. Apa? Kalau kita katakan orang makin tinggi jahilnya kepada dia, maka tetap ilmunya dia di atasnya. Makin jahil, makin hilim. Orang makin jahil, makin hilim. Makin zalim, makin hilim dia. Itu yang ada. Saya belum tahu ini. Dan dulu tidak ada orang yang jahil terlalu kepada dia. Maka saya nyoba jahil langsung. Sebenarnya Umar masih belum punya lunasi. Kamu bermaksudnya melunasi memang, tapi memang saya begitu dan saya marah dan saya sampai ban hakim semuanya kena. Ternyata saya lihat Rasulullah tidak ada tanda-tanda. Itulah Umar. Berarti benar Taurat selesai semuanya. Inilah tersenah sifat-sifat waktu urusan pribadi selalu maaf ini fungsi melasmut walau jawab ini fungsi maaf bagaimana lain itu dia aku adalah fungsi melasmut walau tapi di penutupan itu lain itu kalau urusan agama begitu yang hakullah dan aku mahadun diutubi. Tapi kalau urusan agama marah merah naik darah, tidak satu pun berani berdiri di depan Rasulullah SAW. Ini yang keseimbangan ini yang memang sulit. Ada orang sabar, ada tapi terlalu sabar. Pada orang ngamuk terus di mana saja bukan kepada ngamuk. Yang ini ideal normal ini sulit. Dan ini yang bukan orang biasa. Nabi pun ada merenya kan. Kalau Nabi Musa kan terkenal kerasnya, paham? Nabi Musa terkenal kerasnya, masa malaikat maut dijotot. Malaikat maut ini. Apalagi manusia. Malaikat maut dijotot sampai jatuh matanya sebelah. Jotot. Kaum kecil juga gitu keluar dari Mesir yang keluar di mana mereka terkini ada Mesyanti wada min aduwi mungkin yang dari Bani Israel sudah dicekik mungkin akhirnya Musa tolong Musa Nabi Musa tidak ngomong, tak komen. Yang komen tangannya. Maka ada Musa mengatakan alaihi satu kali pukulan dan semua salam. Karena leher beton. Kalau metes, ini saya pukulan enggak. Ini enggak satu kali pukulan salam. Baik. Apa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa sabarnya yang kelihatan tuh menjual maka yang tengah-tengah ini Rasulullah SAW.
Jadi, kata-kata kerja mengikuti maaf menjaga budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.